Audio check, music check, rolling. Podcast LMPI Ngopsi start in 5, 4, 3, 2, 1. What's up Psychopaths, welcome to podcast Ngopsi, persembahan dari LMPI Wilayah 3. Dan di episode ke-7 kali ini gue gak sendiri, karena biasanya kan sendiri kan. Dan sekarang gak sendiri, ada ada koordinator BPPK LMPI Wilayah 3 periode 2020-2021. Ada Mbak Atoka, Baja Mbak Aja, Mbak Nafisa. Nama lengkapnya siapa sih Mbak? Zarato Nafisa. Oh iya, aku lupa, sorry. Gak apa-apa, memang nama lengkapku memang jarang ada yang tahu. Iya, Zahratun Nafisa. Jadi sebelum kita lanjut nih ya, ada beberapa disclaimer dulu. Yang pertama, ini kita tag tempatnya di salah satu kafe di daerah Semarang. Dan jadi ya semoga bisa ngerasain lah vibe-nya kita ngobrol gimana, vibe-nya kita ambil tag podcast ini gimana, dan lain sebagainya. Dan belakangan ini kayak gimana ya, gue sendiri juga ibarat kata melihat netizen yang ya cepet banget emosi gitu nggak sih Mbak? Iya sih, mungkin efek dari pandemi sih. Karena kan di pandemi mempengaruhi banyak hal dan ada banyak orang yang juga mungkin mentalnya agak breakdown. Jadi Agak nggak sehat gitu. ya bukan nggak sehat, tapi memang ya ibarat kata kayak masuk angin lah gitu lah. Agak nggak enak dikit. Jadi terlebih juga tekanan kayak misalnya anak kuliah, juga tekanan edukasinya juga, tekanan studinya juga lebih besar. Karena mereka kan harus tugas yang nggak nentu, kadang juga dosen nggak ngajar tapi ada tugas juga, dan atau misalnya kayak kuliahnya jadinya lebih panjang dan lain-lain, itu kan juga pasti berpengaruh sama keadaan mental seseorang. Bener. Dan netizen mungkin kan juga ya kita kan nggak tahu ya netizen itu siapa aja gitu kan. Mereka kan juga bisa aja anonymous dan lain sebagainya. Kadang tuh mereka tuh cuman cari aja keributan di internet, cari aja keributan di medsos untuk yang namanya meluapkan emosi yang dirasain. Betul. Dan itu yang bikin orang-orang pada ya marah lah sama kondisi itulah, sayang dia tuh emosi lah sama reaksi dari netizen. Ada yang beberapa public figure yang nggak terima, yang akhirnya dia juga mental breakdown juga. Dan sebenarnya kan emosi-emosi itu bener-bener kayak merugikan orang lain gitu. Nah, actually seberapa wajar sih emosi itu buat ukuran netizen, buat ukuran kita lah sebagai manusia di zaman yang 2021 ini, yang kemarin ya pasti beda lah ya dari tahun dulu. kemarin yang penuh dengan banyak sekali hal-hal yang sangat tidak terduga. Dan sekarang kan juga pasti beda dong yang penanganan emosinya dong. Sebenarnya kewajaran emosi itu nggak bisa diukur kayak standar yang misalnya standar air bersih segini, atau Nggak bisa diukur karena pakai setiap orang kuantitas. karena setiap orang itu sebenarnya punya kapasitas emosi masing-masing, dan emosi itu kan sebenarnya perasaan yang wajar ya. Jadi dan emosi itu bukan cuma sekedar marah ya. Sebenarnya emosi itu ada macam-macam. Kalau yang pernah nonton film Inside Out mungkin tahu bahwa emosi itu ada yang di otaknya setiap orang. Contohnya Riley misalnya, ada kayak joy, disgust, terus fear, terus ada sad dan lain-lain. Itu adalah bentuk emosi juga gitu. Tapi orang di Indonesia mungkin karena terlalu terdoktrin bahwa emosi, dan menganggap secara simpel bahwa emosi itu ya marah, padahal sebenarnya emosi itu ada macam-macam. Nah, tingkat kewajarannya itu sebatas mana sih? Tiap individu itu beda-beda standarnya, karena ada orang yang sampai misalnya dia senangnya emang reaksinya seperti itu, atau dia misalnya sedihnya seperti itu. Nah, mulai nggak wajarnya tuh berlebihannya seperti apa ya, tiap individu itu yang tahu. Jadi kayak meterannya itu ya tiap individu yang tahu. Kan ada orang misalnya, karena itu bergantung sama kepribadian juga. Ada orang yang misalnya plekmatis, atau orang yang memang tidak terbiasa dengan perasaan yang sangat beragam atau terlalu ekspresif. Itu juga beda dengan orang yang melankolis yang sangat ekspresif dengan perasaan yang dia rasakan. Jadi yang drama lah ya. ya bukan drama sih, cuman orangnya memang ekspresif saja. Ekspresif gitu. Jadi ekspresif aja, oke.
itu semuanya tergantung sama orangnya tersebut gitu. Jadi standarnya ya yang tahu adalah diri sendiri. Makanya kenapa kalau misalnya seorang psikolog itu mau mendiagnosis ini, sebenarnya tingkat emosinya itu atau moodnya atau yang lain-lain itu masih stabil atau enggak, masih wajar atau enggak, itu kan pasti dilihat dari riwayat si orang tersebut, bukan langsung melihat bahwa dia itu orangnya kalau ketawa sampai ngakak sampai yang nggak bisa berhenti, sampai yang perutnya sakit sampai keluar air mata, enggak kayak gitu. Tapi harus memang dilihat orang ini emang riwayatnya seperti apa, dan riwayatnya pun itu lama banget, misalnya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gak cuma hitungan hari seperti itu. Terus ya kayak gitulah. I see. Jadi itu subjektif banget dong kalau gitu dong. Standar emosi orang beda-beda dong berarti dong. Standar kewajaran orang. Kewajarannya bisa ya berbeda-beda, tapi maksudnya kayak untuk diagnosa pasti sudah ada standarnya, cuman memang dilihatnya juga nggak yang saklek banget. Kayak misalnya mungkin kalau di kimia kan misalnya produk ini mengandung 5% senyawa apa gitu, CH3COH itu CH2O propilen dan lain-lain. Iya, Kalau bener. di psikologi itu karena manusia itu sebabnya ada banyak, terus dia misalnya problem misalnya bahkan satu orang pun bisa mengidap berbagai kondisi mental yang nggak baik atau misalnya mental disorder itu. Makanya kalau mau mendiagnosa itu memang harus ada standarnya, makanya dibuatlah yang namanya DSM dan apalan. Tapi tetap harus dilihat dari si orang tersebut, karena kan riwayat kan setiap orang itu kan manusia, perilakunya kan dibentuk atas banyak hal ya, banyak faktor, nggak cuma satu faktor, misalnya orang tua aja, faktor lingkungan aja, faktornya kan banyak. Jadi yang mempengaruhi perilaku dia kan ada macam-macam. Jadi makanya kenapa kalau mendiagnosa sesuatu atau seseorang itu harus benar-benar dengan riwayat yang jelas gitu, jadi nggak bisa asal. Oke, balik lagi ke yang masalah tadi ya, yang kewajaran dari emosi. Itu kan tadi kan subjektif kan. Tiap orang juga beda-beda, tergantung sama riwayatnya dulu gimana gitu kan. Dan emang dia kepribadiannya gimana dan lain sebagainya. Jadi itu, tapi kan kita juga nggak bisa lupakan dong kalau kita kan juga hidup di dunia yang juga banyak orangnya. Dan orang juga bisa mempersepsikan emosi itu masing-masing. Dan ya ada yang dengar orang marah dia ketawa, ada yang dengar orang marah dia juga malah ikut marah, ada yang orang lihat kekesalan. Responnya terhadap sesuatu. Nah itu kan juga beda-beda kan. Nah sebenarnya aku yang mau ngelurusin lagi, sebenarnya emosi itu apa sih? Yang konsep paling mendasar dulu lah. Jadi, emosi yang dipersepsikan orang. Jadi emosi itu tuh sebenarnya adalah perasaan. Tadi yang aku udah jelasin, emosi itu kan adalah perasaan atau respon yang ada dalam diri seseorang yang terjadi, yang bisa muncul karena adanya stimulus. Jadi respon dari stimulus. Jadi kalau misalnya emosi itu bisa muncul karena ada stimulus. Misalnya aku misalnya dikatain sama orang, lu jelek. Nah itu ya responnya bisa macam-macam, bisa sedih. Ada orang yang dikatain jelek malah senang karena memang dia menganggap itu bercanda dan lain-lain. Nah itu kan stimulus. Jadi emosi itu yang kita rasain dong. Iya, respon yang respon atau yang kita rasain? Yang kita rasakan atas sebagai bentuk respon dari stimulus yang ada. Berarti sekali lagi ya, ditekankan lagi, emosi itu apa yang kita rasain terhadap apa yang kita rasain menghadapi situasi yang ada. Atau ada sebenarnya gimana dulu, atau ada situasi di pikiran dulu yang mempersepsikan, misal dia capek kan otomatis gampang marah kan? Iya, itu juga bisa. Jadi kalau dalam psikologi kognitif ya, aku lupa itu teori siapa. Itu jadi sistemnya seperti ini. Jadi ada stimulus, itu masuk melalui organ-organ yang bisa menerima stimulus tersebut. Misalnya kalau dikatain berarti kan dia responnya ke auditori dan lain-lain. Itu melalui indera, terus dia masuk. Pertama kali kalau wajarnya itu orang setelah menerima stimulus itu dia mengelola di otak dulu. Ini tuh termasuknya misalnya bercandaan kah, atau misalnya dia serius kah, atau dia itu memang ingin ngatain lah, atau yang mempersepsikan otaknya berarti. Otak mempersepsikan sesuatu dulu. Setelah diproses sebagai informasi atau persepsi itu baru masuk ke perasaan, ke hati. Jadi itu bisa menimbulkan, nanti barulah timbul suatu emosi. Misalnya kalau itu masuk bercandaan, orang yang normal dan orang yang merasa itu bercandaan ya pasti akan rasa ini lucu. Atau misalnya orang yang merasa itu tuh kayak dia ngehina gue gitu misalnya. Nah itu dia bisa aja marah. Atau misalnya kayak ya macam-macam, misalnya kayak aku menjadi rendah diri, itu kan bagian dari emosi ya.
Jadi emosi itu adalah respon perasaan yang muncul atas suatu stimulus gitu. Berarti perasaan yang muncul, jadi itu ibarat kata kalau diambil satu kesimpulannya dari tadi itu, emosi sebenarnya datang hasil dari persepsi otak sama perasaan kita. Iya, persepsi Terus otak muncullah atas emosi ini. stimulus yang ada. Jadi kan indera masuk nih, ada misal stimulus gitu kan masuk ke indera, terus dipersepsi sama otak. Nah terus juga habis dari otak jalan ke perasaan ini. Nah sebenarnya emosi itu yang di perasaannya ini atau habis dari otak ke ini terus baru keluar emosi? Emosi itu adalah perasaannya tersebut. Perasaannya Kalau tersebut. yang dilakukan setelah dia merasakan tersebut itu namanya adalah tindakan atau aksi dari emosi tersebut. Kayak misalnya orang sedih ya itu nangis misalnya, itu atau aksinya dia, berarti aksinya, nangis. atau misalnya dia sedih terus jadi murung terus itu atau Aksinya. diem terus itu adalah aksinya. Nah jadi yang sebetulnya perlu dikendalikan itu sebenarnya adalah aksi dari emosi tersebut. Aksi dari emosi tersebut. Balik lagi ya. Jadi tadi kan yang netizen marah dan lain sebagainya. Itu adalah aksinya. Jadi misalnya netizen misalnya menghujat, hate speech dan lain-lain itu kan adalah aksi dari perasaan yang ada yang dia rasakan. Yang dia rasakan. Nah, yang harus dikendalikan itu adalah aksinya gitu. Karena emosi itu mau itu emosi sedih, bahagia ataupun bahkan emosi marah sekalipun itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan manusiawi. Walaupun itu sebenarnya mungkin bagi beberapa orang marah adalah hal negatif, tapi hal itu tuh sebenarnya nggak apa-apa untuk dirasakan karena itu adalah respon terhadap sesuatu gitu loh. Nah, yang harus dikendalikan itu sebenarnya adalah yang aksinya itu. Misalnya kalau orang habis marah-marah terus dia kayak empat sembarangan misalnya, atau misalnya dia jedot-jedotin kepala di tembok, itu kan hal yang sebenarnya nggak baik, aksi yang nggak baik. Nah, makanya itu harus dikendalikan, bukan perasaan marahnya, bukan yang ditahan itu bukan marahnya, karena kalau menahan marah sebetulnya itu juga nggak baik karena itu toxic positivity sebenarnya. Karena menahan marah itu bisa menyiksa diri sendiri karena marah itu ya emosi yang manusiawi untuk dirasakan gitu. Karena masa iya sih kita dikatain jelek atau misalnya dihajar sama orang, dibully dan lain-lain, kita nggak boleh marah, nggak mungkin dong, karena marah itu ya. Tapi selama ini orang-orang yang bilang ya udah ya kan tadi kan kita bilang kalau marah itu salah satu penyebab dari emosi adalah persepsi otak kan. Orang selama ini bilang itu yang ya kita harus merubah mindset kita dong, ya kita harus lebih menerima dan sebagainya. Nah ini menarik ini. Itu yang tadi kan Mbak bilang yang perlu dirubah adalah aksi yang perlu ditahan, dikendalikan. Itu aksinya kan. Nah itu yang perlu dikendalikan cuma aksinya aja, apa dari persepsi otaknya kita juga yang harus diolah juga? Iya, persepsi otak juga termasuk salah satu metode juga yang bisa mengendalikan otak itu adalah mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah menyadari secara penuh tindakan apa yang stimulus yang masuk ke dalam diri kita, perasaan yang sedang kita rasakan, termasuk dan respon kita terhadap sesuatu serta apa yang akan kita lakukan kemudian. Jadi mindfulness itu kan kalau diartikan secara harfiah itu adalah berpikir penuh. Jadi artinya ya kita memikirkan penuh tentang itu. Jadi mempertimbangkan banyak hal dulu. Ketika ada stimulus masuk, misalnya aku marah dan kita pikir baik-baik dulu ini maksudnya apa sih? Bener. Misalnya aku marah aku harus ngapain sih? Kayak contohnya mungkin yang agak ekstrim ya, misalnya pelecehan di tempat umum misalnya. Badannya bagian privatnya misalnya dipegang gitu. Ya, kamu sebenarnya pantas aja marah, tapi ketika di situ kamu tahu kok gue diginiin. Kalau kamu cuma marah doang diem aja kan itu pasti nggak akan membawa perubahan, kan? dampak apapun. Misalnya kalau aku habis dilecehin aku harus ngapain? Mungkin menenangkan diri bisa, tapi bukan berarti menolak kemarahan itu. Jadi aku tahu marah, aku nggak terima aku dilecehkin. Kayak kamu memahami diri dulu dengan baik. Kalau berarti stimulusnya aku dilecehkan, aku marah, terus kemudian apa yang harus aku lakukan? Kemudian misalnya melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa aku dilecehkan dan lain-lain. Itu yang disebut dengan mindfulness. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mindfulness ini tidak diterapkan. Mungkin tidak secara full, tapi misalnya orang marah tapi karena dia nggak mikirin dulu persepsi yang akan dia. Yang lain itu apa gitu ya? Jadi berkata kan kalau stimulus ke otak dulu baru ke perasaan, itu nggak ke otak sama sekali, dia langsung ke perasaan, ke hati, langsung jalan tol gitu. Langsung otaknya dilewatin, muter. Dan itu yang bikin jadi masalah. Itu yang bikin jadi masalah karena kan ada memang beberapa orang yang sangat-sangat sensitif, mungkin karena memang dia lagi mental breakdown, akhirnya kendali otaknya masih
kurang lah, dan itu yang bikin dia jadi gampang marah. Terus misalnya dia jadi kayak dia akhirnya jadi kayak gampang PMS atau misalnya gampang emosi jadi gitu gampang ya. emosi kok jadi marah, padahal yang tidak sepatutnya marah terus dia jadi marah gitu. Nah itu sebenarnya agak salah gitu. Jadi yang perlu dibenerin pertama, bukan dibenerin sih, dikendalikan. Pertama memang harus pertama persepsinya mindfulness dulu. dulu. Kalaupun misalnya marah udah mindfulness tapi kerasa bahwa aku pantas marah, ya itu nggak apa-apa. Marah Karena aja mindfulness gitu ya? itu gunanya bukan untuk membuat kamu tidak marah atau membuat kamu bahagia 100%, enggak. Catat ya. Mindfulness itu bukan untuk kamu bahagia. Jadi Bener. kalau ada yang bilang aku udah mindfulness kok nggak bahagia, ya nggak gitu konsepnya. Bukan seperti itu. Bang. Mindfulness itu berarti kita bener-bener menerima semuanya, bener kita Mindfulness itu pikirin ya, itu gimana. Lebih ke mengelola itu secara sadar sih. Misalnya aku marah tuh karena apa, kan ada orang ya pokoknya aku marah aja, aku nggak suka, terus ketika ditanyain masalahnya apa dia nggak tahu. Nah itu yang sebenarnya jadi problem, karena itu kan misalnya marahnya harusnya marah biasa aja terus menjadi dendam, tapi kok jadi dendam, itu kan sebenarnya malah menjadi kayak sampah emosi yang negatif. Bener. Nah makanya perlu mindfulness. Mindfulness itu bukan yang berarti ketika aku mindfulness aku bahagia, enggak. Konsepnya adalah Aku harus diem, nggak harus gitu kan. bukan, kalau diem aja itu malah jadinya toxic ke diri sendiri. Toxic positivity. Iya, karena menahan marah itu juga sebenarnya nggak baik. Karena marah itu ketika kamu muncul, kamu nggak bisa kan ibarat kata memutus emosi marah muda. Mau kamu mereplikasi atau kamu mengubah kata kamu supaya nggak marah, nggak bisa. Nggak bisa. Dan emosi itu respon itu udah pasti muncul. Misalnya, dan respon tubuh kayak misalnya dia panas dan lain-lain, terus kemudian darahnya naik, tekanan darah naik, meninggi dan lain-lain, itu kan udah pasti terjadi ya secara alamiah gitu. Kalau ditahan itu justru malah ya menyiksa diri sebenarnya. Nah, tapi mindfulness itu gunanya untuk kamu tuh sadar secara penuh, yang bikin aku marah tuh apa, yang bikin kira-kira aku tuh harus kayak apa, terus dan lain-lain. Misalnya contoh kayak cowok lah, paling gampang deh, ini masalah cinta lah. Ya, Masalah cinta gampang tuh aja orang udah. gampang. Iya. Contoh, ada orang cowok lagi datang gitu, kayak lagi hujan-hujan, terus dia menawarkan minjemin payung. Minjemin payung biar kita bisa pulang lebih cepat. Mungkin kalau orang yang mindfulness bisa, kalau yang nggak mindfulness mungkin bisa berpikir, aduh baper duluan nih. Padahal cuma nawarin itu doang, atau mungkin bahkan cuma senyum doang, itu bisa dikiranya, aduh kok dia kayaknya naksir sama aku ya. Itu yang dinamakan Cina buta. Lanjut. Iya. Iya. Intermezzo. Kayaknya itu bukan hanya cinta buta, tapi mungkin karena main sama cowoknya jarang sih mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita tidak menjudge ya, kita cuma mereka. Oke, mari kita luruskan lagi ini sebelum pro kontra perang. Sebelum menyingkir ke yang lain. Nah, kalau yang mindfulness kan mungkin dia mungkin orangnya baik, atau mungkin dia kayak gini. Atau misalnya ngelihat salah satu komedian gitu, kita nggak kenal, terus orangnya misalnya bercanda tentang hal yang sensitif. Sebenarnya dia kalau stand up komedian, dia membahas isu yang sensitif, dan sebenarnya yang dia serang adalah misalnya adalah perilaku yang jelek. Gue tahu nih siapa nih. Kita semua tahu siapa. Tahu Yang lah. dia bahas adalah kekonyolan dalam perilaku orang dalam sistem ini. Sosial, sistem negara misalnya. Dibenerin Yang lagi. dibahas adalah itu sistem negara itu misalnya. Ya dia kan komedian mencari hal yang lucu dari hal tersebut, ya dia melakukan itu. Nah, orang yang nggak mindfulness misalnya, kok dia menyinggung ini sih ya, marah-marah dan lain-lain. Padahal kalau ditelisik lagi ya memang dia sedang mencari hal yang lucu dari sistem itu gitu. Kucing aja bisa jadi marah loh. Ingat ya? Kucing. Ke kucing. Iya, kucing aja bisa sampai dibikin marah dan lain-lain. Makanya. Jadi mindfulness itu sebenarnya untuk menganalisis diri, dan manfaat mindfulness itu bukan serta-merta aku mindfulness aku bahagia, enggak. Tapi mindfulness itu untuk lebih mengolah kira-kira aku pantas nggak sih marah berlarut-larut terhadap ini, Dipikir dulu, atau kecewa berarti berlarut-larut tentang hal ini gitu. Misalnya kayak aku pengen banget sama sepatu itu hanya karena pengen misalnya, terus aku nggak bawa duit, besok pulang, terus tiba-tiba ternyata pas aku punya duit sepatunya udah kejual, terus sold akhirnya out gitu ya. aduh kecewa banget sampai yang galau berhari-hari. Nah sebenarnya mindfulness itu untuk mencegah diri melakukan hal tersebut, kan ini cuma sepatu gitu, masa aku harus sampai galau sampai berbulan-bulan nangis gini gitu ya. Kira-kira pantas nggak sih sepatu itu untuk aku Perjuangan galauin? segininya gitu ya. Lebih untuk Lebih untuk mencegah mengendalikan. diri untuk
berlarut-larut pada emosi yang sebenarnya nggak sepatutnya untuk dirasakan kayak gitu. Emosi itu sekali lagi wajar, Dan emosi bukan hanya marah, banyak emosi-emosi lain. dan kalaupun marah pun itu masih wajar untuk dirasakan. Benar. Jadi tadi kalaupun misalnya hal negatif yang terjadi itu yang dari marah itu sebenarnya bukan marahnya tapi persepsinya dan aksinya. Iya benar. Jadi kayak misalnya marah-marah terus akhirnya buang-buang sampah sembarangan, nah itu nggak boleh. Tempat-tempat enak jidat, nah itu nggak boleh. Atau misalnya nyepam hal-hal negatif, nah di komen YouTube atau Instagram atau itu juga nggak baik. Reaksi itu yang harus dikendalikan. Terus yang lainnya. Jadi think again gitulah ya istilah. Iya. Pertama kali think yang harus again dan sadar penuh. Think again apa yang lo rasain, apa yang sebenarnya ini kenapa sih dipikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu. Karena sebenarnya banyak emosi yang sebetulnya nggak perlu dirasakan, tapi tiba-tiba muncul ya karena itu. Dan kadang kita gede-gedein masalah itu. Pengelolaan emosinya yang ibarat kata ya pengelolaan di otaknya kelewat gitu. Jadi ketika kita udah ngerasain bener-bener ngerasain banget, nah itu pas dipikir lagi, aku bisa semarah itu ya. Jadi kalau misalnya emang yang otaknya udah kelewat, ya udah gak apa-apa balikin lagi ke otaknya itu, dipikirin lagi dulu gimana. Jadi mengungkit masa lalu itu nggak apa-apa. Selama kita ingin membenarkan sesuatu yang salah di masa lalu. Bener. Bukan berarti ya mungkin masa lalu udah pernah terjadi lah. Maksudnya kayak udah masa lalu ngapain diungkit, bukan kayak gitu. Mungkin ya emang kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kan kalau masa lalu itu masih berdampak di masa kini kita, ya kenapa nggak kita coba ungkit dan kita coba lihat sebenarnya pantas nggak sih kita masih berlarut-larut dalam masa lalu itu. Itu bisa dibuka. Habis kita udah bisa menentukan itu, baru kita mengendalikan aksinya. Ya contoh yang paling gampang untuk mindfulness yang di masa sekarang tuh mungkin denda masa lalu ya. Misalnya kayak benci sama orang, duh aku tuh benci banget sama dia si A, aku benci banget sama si A gara-garanya si ini, masalah ini. Itu terjadi di masa SD ketika misalnya aku lagi ngerjain PR selalu dilaporin segala macam, aku dihukum guru. Ini permisalan aja ya, aku gak pernah ngerasain gitu. Itu ada sampai marah banget, sampai benci banget. Nah ketika udah dewasa sebenarnya si A ini udah berubah wataknya, dan itu cuma masalah anak SD yang udah larut gitu. Bener. Dan kalau misalnya kita berpikir masa lalu itu untuk memperbaiki persepsi sekarang, itu nggak apa-apa. It's okay. Jadi mengungkit masa lalu itu nggak selamanya buruk. Tergantung kita menggunakannya untuk tujuan apa. Benar. Nah balik lagi ke masalah yang tadi menahan emosi itu, berarti sebenarnya emosi nggak boleh ditahan dong, nggak usah tahan dong. Iya. Yang perlu dikendalikan itu aksinya dan kok persepsinya. Benar. Dan gak boleh ditahan sebenarnya, karena itu respon alami tubuh karena juga susah ya. Mungkin kalau marah mungkin masih bisa ditutupi, tapi kalau misalnya kayak respon yang sedih, nangis kan juga masa tutupin kan jadi nyesek juga. Bahkan bahagia pun kalau ditahan juga nggak enak kan. Nggak enak, nggak cuma sedih aja yang ditahan kayak, tapi bahagia. Coba aja ibarat kata kita lagi bahagia nih, dapat nilai A gitu kan, tiba-tiba yang misal cewek kita gitulah, dia dapat C, ya kali kita bahagia di atas dia kan juga nggak mungkin juga dong. Iya, tapi jangan kita ditahan itu. Mungkin kita nggak menunjukkannya saat itu, tapi lebih menghargai perasaan. Bukan, tapi maksudnya kita mencoba untuk nggak sekarang ya ditahan sebentar, tapi kan kita bukan berarti nggak senang karena dapat nilai A kan. Iya. Ya mungkin menahan sebentar nggak apa-apa. Misalnya kayak aku ketemu sama orang yang ngeselin banget, terus tapi lagi di satu forum gitu, nggak mungkin kan kita marah-marah sama dia. Nah mungkin menahan itu, tapi setelah itu ya harus dikelarin lagi, harus diselesaikan masalah itu. Karena kalau enggak misalnya dipendem pun, di-repress ya, atau ditahan, itu menjadi sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Karena menahan marah itu sebetulnya adalah menunda marah itu untuk keluar. Jadi mau waktu. Jadi sebenarnya orang yang kerap menahan marah itu pada suatu saat nanti ketika udah nggak betah banget, itu biasanya akan malah luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Itulah kenapa banyak orang bilang kalau orang pendiam sampai marah, oh ya udah kelar udah gitu. Karena ya itu bisa jadi karena memang dia terlalu banyak menahan marah, atau misalnya ya itu dia memang belum pernah marah, terus sekalinya marah orang kaget. Makanya marah itu sebenarnya ya nggak apa-apa, aku nggak, atau mungkin misalnya responnya, oh aku marah sama si ini, tapi kalau aku nggak mau nyakitin dia, marahku di coping dengan cara yang lain yang benar. Kalau salah juga percuma. Melakukan katarsis.
Bener nggak? Kan kata Bener. Dan katarsis itu apa? Silakan aja cek ke podcast kita yang episode kedua. Itu ada di sana katarsis. Jadi nih, yang pertama, yang kesimpulannya yang kita obrolin hari ini tuh, yang pertama, kita nggak apa-apa marah. Kita nggak apa-apa ngerasain segala emosi itu nggak apa-apa. Iya. Cuman betul sekali. kita harus membenerin lagi yang persepsinya kita itu apa. Terus kalau misalnya emang kita Coba udah melihat lagi dengan ditinjau kesadaran lagi. penuh, Nah, persepsiku tuh benar atau enggak, bener. perasaanku tuh perlu nggak sih selama melakukan ini. Bener. Sebenarnya kalau orang misalnya marah pun, misalnya aduh aku udah marah nih, kadang kan mungkin lagi marah-marahnya misalnya itu susah untuk mikir jernih ya, namanya orang marah gitu. Iya. Karena memang secara tubuh juga lagi kondisinya nggak lagi stabil gitu kan, kayak misalnya darahnya, tekanan darah naik dan lain-lain, untuk berpikir jernih memang sulit memang. Nah mungkin ditenangkan dulu, misalnya dengan tarik dicari copingnya nafas, dulu. meditasi dan lain-lain. Ketika udah baru dikelola Tinjau kembali. lagi gimana gitu. Oke. Bukan kesalahan kok kalau marah atau sedih atau yang lain-lain, emosi yang negatif. Karena merasakan emosi negatif bukan berarti kamu negatif. Karena Iya. emosi itu ya hal yang wajar dirasakan manusia. Kalau kita nggak mungkin dong, jangan naif lah. Kita nggak mungkin bahagia terus kok. Namanya manusia kan di dunia ya Kita kali pasti senang tetap terus. senang terus. Bener. Orang yang bipolar aja dalam posisi maniak pun kadang dia masih bisa sedih gitu. Apalagi posisi depresi dia juga bisa happy kan kadang. Iya, orang depresi juga bisa ketawa, Happy. cekakaskan, walaupun sebenarnya ya ada hal yang mungkin berbeda dengan orang normal seperti itu. Jadi jangan terlalu naif, kita pasti akan menghadapin kesulitan, kesedihan. Jadi kalau misalnya kita harus marah, harus apa, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengendalikan persepsi kita. Setelahnya kita juga bisa menyembuhkan diri kita setelah marah itu. Benar. Kita juga nggak berlarut-larut dengan itu gitu, dan kita juga mengendalikan aksi kita akan kemarahan itu Agar nggak merugikan orang lain. iya. Oke. Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasain emosi, kamu ngerasain apa, it's okay, nggak apa-apa. Cuman take your time dulu. Kalau udah reda, baru ditinjau lagi gimana. Nah, habis itu baru deh kendalikan aksinya. Betul? Iya betul. Oke, mungkin gitu aja Sekali. untuk podcast kali ini. Thank you banget yang udah join. Dan jangan lupa juga simak podcast-podcast kita selanjutnya. Stay on di channel Ngopsi, YouTube, Spotify, Instagram juga boleh. Langsung aja follow @ilp_will3. Gua pamit. Nafisa pamit. Bye-bye.